Oke guys, kamu harus nonton video ini sampai habis. Karena di video ini saya akan jelasin kenapa 95% orang kerja keras tapi mereka nggak kaya-kaya. Permasalahannya apa, jawabannya apa, dan solusinya apa. Saya akan bahas kupas tuntas di video kali ini. Makanya kamu harus nonton sampai habis. Karena kalau kamu sekarang ngerasa kamu udah kerja keras, pontang-panting, banting tulang, kerja pagi, pulang pagi, tapi kok hidupnya gini-gini aja secara finansial, ini yang saya akan kasih kamu apa solusinya, apa jalan keluarnya, supaya nggak usah lama-lama. Dalam waktu 6 bulan, 1 tahun maksimal, atau paling apes 2 tahun dari kamu nonton video ini, tapi sampai habis, kamu akan mengerti bahwa ternyata ada satu rahasia kecil yang nggak pernah diajarin, jangankan di sekolah. Di orang kaya pun kalau kamu ketemu, kamu ajak ngobrol, mereka belum tentu mau sharing. Karena ini adalah sebuah rahasia yang tidak banyak orang mau share. Makanya terbukti 95% orang, meskipun mereka kerja keras, banting tulang, pontang panting, tetap aja hidupnya gitu-gitu aja. Mereka terjerat hutang, mereka tidak pernah bisa, mereka sangat sulit membeli rumahnya sendiri, akhirnya ngontrak atau ngekos, dan hidupnya ya gitu-gitu aja. Nggak pernah bisa menikmati hasil jerih payahnya, hasil kerja kerasnya. Kalau sekarang kamu jujur sama dirimu, kamu ada dalam posisi itu nggak? Kalau jawabannya iya, investasikan waktu sedikit aja dan data internet sedikit aja untuk nonton video ini sampai habis. Karena apa yang ada di video ini, satu, sangat daging. Kedua, kalau kamu praktekkan, kamu akan bisa naik kelas, naik level secara finansial. Oke, jadi tanpa berpanjang lebar, tanpa membuang-buang waktu lagi, kita langsung aja. Yang pertama adalah, apa kesalahan umum orang dalam mengelola keuangannya? Sehingga bukan soal seberapa besar gajinya. Karena saya pernah ketemu orang yang gajinya kecil, di bawah 10 juta. Tapi karena mengerti bagaimana cara mengelola uang dengan baik, dengan benar, akhirnya passive income-nya lebih gede daripada gajinya, berkali-kali lipat daripada gajinya. Tapi ada juga orang-orang yang saya pernah ketemu, gajinya 30 juta, 50 juta, tapi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan gajinya hanya numpang lewat. Ditransfer dari kantor, 30 juta. Baru hari ke-20, belum 1 bulan udah habis. Akhirnya apa? Harus ngutang lagi, terlilit hutang, akhirnya gajinya habis terus. Salahnya di mana? Nah, saya akan jelasin dalam video ini. Karena saya nggak mau kamu menjadi 95% orang yang udah kerja keras tapi gajinya habis terus. Sayang banget. Sangat-sangat sayang banget. Saya pengen kamu jadi 5% orang. Saya pengen kamu switch, pindah tempat, jadi 5% orang yang nggak peduli seberapapun besar atau seberapapun kecil gajinya, tapi tetap bisa naik kelas secara keuangan, tetap bisa memiliki aset-aset yang akhirnya bisa memberikan passive income. Dan ketika passive income-nya sudah melebihi gaya hidupnya, maka itulah yang namanya kebebasan finansial. Nah, itulah tujuan dari nonton video ini sampai habis. Kebanyakan orang terjebak hidupnya gitu-gitu aja dalam satu cycle yang nggak pernah berakhir. Kerja, uang, gajian, uangnya habis. Kerja, gajian, uangnya habis. Kerja, gajian, uangnya habis. 95% orang terjebak di sana. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti bagaimana cara orang kaya atau orang yang akan kaya mengelola uangnya. Gimana cara orang kaya mengelola uang? Simpelnya adalah, orang miskin, saya lihat dari orang miskin dulu, duitnya masuk, dibelanjain, habis. Orang miskin gayanya kayak gitu tuh. Uang masuk, nggak peduli uang masuknya mau 3 juta, mau 5 juta, mau 10 juta, 30 juta, 50 juta, 100 juta, berapapun gajinya. Tapi kalau gaya hidupnya adalah uang masuk, lalu kemudian dibelanjakan, konsumtif, entah. Kalau misalnya gajinya 100 juta, konsumtifnya apa? Party, jalan-jalan, beli mobil. Kalau gajinya UMR, konsumtifnya apa?
makan, traktir temen, jalan-jalan juga, tapi jalan-jalannya beda kelas dengan yang 100 juta. Yang 100 juta naik pesawat bisnis kelas, yang UMR jalan-jalannya ke Taman Ria. Tapi sama-sama jalan-jalan, sama-sama ya spending duit, sama-sama konsumtif. Nah, itu kalau orang-orang yang mindsetnya miskin. Orang yang mindsetnya middle class atau kelas menengah, dapat duit, lalu kemudian mereka tabung, ada nabungnya nih, mereka tabung, lalu kemudian mereka spending. Dapat duit, ditabung dulu, baru kemudian spending. Spendingnya pun ada dua nih, middle class nih. Ada yang spendingnya langsung habis, tabung langsung habis, tabung langsung habis. Atau gaya yang kedua, nabung habis itu keluarnya pakai yang letter-letter itu. Pay letter lah, yang shopping pay letter, mau yang traveling pay letter, wah semuanya pokoknya pay letter, cicil kemudian. Nah, itu yang namanya kelas menengah tuh biasanya kayak gitu. Orang kaya beda. Orang kaya spendingnya juga banyak, namanya juga orang kaya. Mereka juga perginya bisnis kelas. Mereka traveling kemana-mana, keliling dunia, mobilnya pun mobil mewah. Orang kaya. Tapi bedanya, gaya spendingnya ini agak sedikit berbeda. Sekali lagi, perbedaan orang kaya dan orang miskin itu hanya sedikit. Tapi perbedaan yang sedikit ini yang bisa mengubah seseorang dari banyak duit jadi nggak punya duit, dan orang dari nggak punya duit jadi banyak duit. Hanya perbedaannya sedikit. Nah, inilah bedanya sebetulnya. Bedanya adalah orang kaya juga sama, mereka bekerja. Entah bekerja sebagai profesional, sebagai karyawan, atau sebagai pemilik bisnis, mereka sama-sama bekerja. Orang yang kaya beneran, mereka bekerja, mereka dapat uang, lalu kemudian uangnya ini bisa mereka langsung belanjakan, atau mereka tabung dulu baru mereka belanjakan. Tapi yang mereka belanjakan itu adalah aset. Orang kaya beli aset. Oke, aset dulu. Jadi uang masuk, entah ditabung atau langsung dipakai, tapi dipakainya adalah untuk beli aset. Ini bedanya. Asetnya menghasilkan passive income. Passive income-nya yang mereka pakai buat traveling, mereka pakai buat jalan-jalan, mereka pakai buat beli tas mahal, baju mahal, beli mobil mahal, silakan aja. Itu uang mereka kok. Dan menurut saya, orang kaya naik mobil Ferrari tidak perlu merasa bersalah. Orang kaya punya, kalau menurut saya ya, orang kaya hidupnya hedon, orang kaya yang hidupnya sederhana, dua-duanya sama menurut saya. Orang kaya dengan gaya hidup sederhana, menurut saya fine-fine aja, itu pilihan mereka. Mereka udah bebas kok. Orang kaya mau hidupnya hedon, kemana-mana naik Ferrari, naik McLaren, silakan aja. Rumahnya mewah, lantai 5, boleh silakan aja. Ya itu kan mereka udah bekerja keras, dan mereka udah menabung, mereka udah punya aset yang cukup untuk bisa membiayai gaya hidupnya. Nggak ada yang salah dengan itu. Kalau saya pribadi, saya lebih suka ngelihat orang kaya yang hidupnya mewah. Buat saya itu menginspirasi saya untuk cepat jadi seperti mereka. Buat saya, karena saya orangnya nggak sirikan, saya orangnya nggak dengkian, saya lebih suka positive thinking, terinspirasi kalau lewat, wah gila ada mobil Ferrari nih lewat depan nih, wah ada mobil McLaren nih lewat nih, ada Lamborghini lewat depan saya lihat rumah mewah isinya mobil-mobil mewah berjejer, saya senang katanya kayak gitu. Saya terinspirasi ingin seperti mereka. Saya nggak irian, saya orangnya nggak dengkian. Sekali lagi, kamu yang nonton video ini, nonton YouTube channel ini, saya harap kamu akan terinspirasi kalau ngeliat orang kaya yang memamerkan gaya hidupnya. Nggak usah merasa iri, nggak usah merasa tertrigger, nggak usah. Kita support karena kita tahu bahwa mereka kerja keras dan kita ingin seperti mereka. It's okay. Kita harus seneng lihat orang kaya supaya kita bisa jadi kaya. Oke, itu sangat-sangat penting sekali. Itu mindset. Tapi kalau mindsetnya salah, kamu akan selalu dimusuhi oleh uang. Karena kalau kamu nggak seneng lihat orang kaya, karena kalau kamu merasa, ih ngapain sih dia flexing, pamer. Nah, kalau kamu udah mikir kayak gitu, kamu akan susah jadi orang kaya. Karena kamu dalam hati kecilmu udah merasa orang kaya itu mengganggu. Jangan terganggu oleh orang kaya. Sangat penting sekali. Nah, lalu kemudian sekarang balik lagi. Orang kaya, mereka beli aset. Asetnya inilah yang kemudian bisa membiayai gaya hidupnya. Hasil dari asetnya ini ada passive income-nya. Misalnya, mereka beli
properti. Propertinya disewakan. Hasil sewanya ini adalah passive income. Nah, passive income inilah yang kemudian mereka pakai tuh buat beli tas, beli sepatu yang mewah, beli baju yang mahal, beli rumah tempat tinggal yang mewah. Itu perbedaannya. Orang miskin sekali lagi, dapat duit, belanjain, habis tuh duit. Orang menengah dapat duit, belanjanya cicil, dari nyicil aja habis tuh duit. Orang kaya dapat duit, beli aset, hasil dari asetnya dibelanjain, nggak akan pernah habis duitnya. Kenapa? Karena dari keran income utamanya mereka terus beli aset, asetnya makin banyak, hasil dari asetnya yang mereka pakai buat belanja. Dari bebek-bebek yang mereka pelihara, telur emasnya yang mereka pakai untuk belanja. Bebeknya mereka simpan, mereka sayang-sayang, mereka rawat, kalau perlu dimasas setiap hari. Sehingga telurnya makin banyak, sehingga telurnya juga semakin berkualitas, telurnya yang kemudian mereka pakai untuk belanja yang sifatnya konsumtif. Mau bepergian keliling dunia, naik kelas bisnis, mau naik first class, silakan. Itu aset mereka, itu adalah kekayaan mereka. Itu tuh salah satu atau perbedaan yang sangat mendasar dari orang-orang cara mengelola keuangan antara orang kaya, orang menengah, dan orang miskin. Nah, jadi kalau misalnya kamu pengen bisa hidupnya mewah, hidupnya pakai baju yang mahal, bisa jalan-jalan ke luar negeri, keliling dunia, tapi uangmu nggak akan pernah habis. Gimana caranya? Uangmu harus dihasilkan oleh aset-asetmu yang terus bekerja, menghasilkan passive income. Itu caranya. Karena kalau kamu mengandalkan gaji dari pekerjaanmu, suatu saat kamu nggak bekerja, gajinya juga selesai, hidupmu pun selesai secara finansial. Jangan sampai kayak gitu. Nah, makanya sekarang harus lebih pintar nih. Oh, berarti sekarang kalau punya duit harus beli aset. Punya duit harus beli aset. Nah, pertanyaannya kemudian, aset yang seperti apa yang bagus? Jawabannya adalah aset yang kamu mengerti betul. Karena semua aset itu bagus adanya bagi mereka yang mengerti. Semua aset itu jelek adanya bagi mereka yang tidak mengerti, tapi investasinya hanya ikut-ikutan. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak banget. Sangat-sangat banyak orang yang berinvestasi hanya ikut-ikutan. Contoh, saya invest properti. Saya mengerti properti. 95-99% penghasilan saya lempar ke properti. Hanya 1%, hanya 1-5% yang saya invest di saham, di reksadana, di obligasi, di emas ada, tapi sedikit sekali. Lebih ke ya udahlah ikut-ikutan, tapi sedikit sekali. Utamanya adalah di properti karena itu yang saya ngerti. Seperti itu. Kripto ada nggak? Sampai detik ini saya belum masuk ke kripto sama sekali. Tapi mungkin nanti di kemudian hari saya akan masuk ke kripto kalau saya udah mengerti apa sih sebenarnya aturan main yang ada di dalam kripto itu. Jadi saya nggak pengen, wah influencer A bilang properti bagus, saya ikut properti. Oh influencer B bilang saham bagus, saya ikut-ikutan. Enggak. Kalaupun saya ada masuk di saham, saya ada masuk di reksadana, ya saya ikut, saya sekalian belajar. Tapi kalau kripto saya sama sekali belum. Nah, sama ketika saya bilang saya masuk di properti, saya nggak mengatakan kamu harus ikut properti, nggak juga. Karena semua aset itu bagus, semua investasi itu bagus. Kamu belajar dulu. Kalau saya, kenapa saya suka properti? Alasannya adalah karena saya bisa mengontrol hidup saya dari properti. Maksudnya apa? Gampangnya gini. Anggap aja saya punya properti, saya punya emas, saya punya saham, saya punya kripto. Oke? Saya punya nih. Di antara semua ini, di antara 4 ini ada properti, ada saham. Saham itu termasuk reksadana juga ya. Ada saham reksadana, ada emas, ada kripto. Bisa nggak harga kripto saya naikin? Bisa nggak? Saya beli kripto misalnya harganya 10 juta. Saya besok mau jual harga 20 juta. Bisa nggak? Ya nggak bisa. Karena mengikuti harga pasar dunia. Emas. Saya beli emas 10 juta. Besok saya perlu duit. Saya mau jual 20 juta. Bisa nggak? Saya cari pembeli gitu kan. Bu, beli yuk emas saya 20 juta. Bisa nggak? Nggak bisa. Saham, nggak bisa juga. Saya beli saham Bank BCA misalnya, harganya misalnya 10.000. Saya mau jual, saya ada temen nih, temen, saya kemarin beli saham Bank BCA, saya mau jual ke kamu 15.000, bisa nggak?
Ya dia tinggal cek harga sahamnya kan. Dia cek lah, orang kalau saya beli di market 10.000, ngapain saya beli di kamu 15.000? Nah, saya nggak bisa kontrol. Properti bisa saya kontrol. Misalnya, saya beli properti harga 500 juta. Lalu kemudian saya mau jual di harga 700 juta. Gimana saya naikin value properti saya? Gimana saya naikin harga properti saya? Saya kasih value. Apa contoh value-nya? Catnya saya bikin lebih bagus, lebih cantik. Tamannya saya bikin lebih bagus, lebih cantik, lebih menarik. Saya tambahin kolam renang. Saya kasih interior-interior yang terlihat cantik dan menawan. Saya bikin properti saya sedemikian rupa. Misalnya saya tambahin PlayStation misalnya, sehingga kalau ada keluarga yang datang bawa anak, mereka lihat rumahnya, anaknya naksir. Wah, mah, pak, pengen dong yang ini ada PlayStation-nya. Saya kasih TV yang bagus, yang keren. Saya bikin suasananya se-homey mungkin, sehingga kemudian ketika ada orang yang beli, oke, 700 juta masuk akal. Meskipun saya belinya 500 juta. Itu artinya di properti saya bisa kontrol. Kalaupun misalnya saya nggak mau jual, saya mau dapat passive income terus, saya bisa sewakan. Harga sewanya saya bisa bikin tinggi, saya yang kontrol. Dari apa aja fasilitas yang saya taruh, apa saja ada permainan-permainan di dalamnya, saya tambahin meja biliar, saya tambahin kolam renang, saya tambahin mainan anak-anak, saya tambahin permainan-permainan yang bisa bikin orang-orang yang menginap, yang sewa, itu bisa punya kegiatan yang menarik di sana. Saya bikin dapurnya, fasilitasnya keren. Jadi kalau yang nginep suka masak, mereka bisa masaknya happy di sana. Saya bisa kontrol properti. Makanya kenapa saya lebih suka ada di properti daripada investasi yang lain. Saya tetap ada, tapi kecil sekali. Ya biar ada aja. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jadi supaya kamu bisa mengubah kehidupan finansialmu. Jangan sampai kamu nggak ngerti gimana caranya mau naik kelas. Bingung mau nanya siapa, karena dulu di sekolah nggak pernah diajarin. Ketemu orang kaya pun mereka juga belum tentu mau ngajarin yang seperti ini. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini. Dan kalau kamu mau ngobrol sama saya, silakan follow saya di Instagram @gdebp. Follow saya, DM, saya pasti baca. Kita bisa ngobrol juga di sana. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.